Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari resiko manajemen dalam mata kuliah manajemen proyek konstruksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Chelsea Ranate, NIM D10101911007. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Sipil Universitas Tanjung Pura. Dalam mata kuliah ini, adapun dosen pengajarnya adalah Ibu Riani Pratiwi, STMT. Keuntungan dari resiko manajemen itu sendiri ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah merendahkan biaya dan menurunkan tingkat kekacauan. Itu untuk mencegah keluarnya biaya yang tidak diperlukan. Nah, dalam hal ini suatu resiko manajemen itu akan kita analisis, akan kita bahas apa-apa yang mungkin diperlukan atau tidak diperlukan dalam pembangunan suatu proyek. Nah, kemudian poin kedua ada justifikasi proyek, yaitu pada dasarnya justifikasi proyek ini adalah tiap proyek itu dibangun mempunyai sebuah tujuan dan harus mempunyai latar belakang yang baik. Nah, tidak jauh, pasti pada prinsipnya pembangunan suatu proyek itu berdasarkan bisnis-bisnis tertentu. Kemudian yang ketiga, ada manajemen reserve. Kemudian yang keempat, ada bagaimana cara kita untuk mengendalikan dan memanajemen sebuah proyek yang pada dasarnya adalah usaha bersama dalam kerjasama tim. Nah, jadi dalam proyek itu sebenarnya kita tidak melakukan suatu hal yang bisa menjatuhkan seseorang dan sebagainya. Namun dalam pembangunan suatu proyek itu justru kita bisa menjalin sebuah kerjasama yang baik. Misalnya mengkoreksi, ini ada yang kurang, ini ada yang kelebihan. Nah, itulah tujuan dari keuntungan resiko manajemen ini sendiri. Kemudian, apa itu resiko? Nah, resiko adalah sebuah kemungkinan yang akan terjadi ataupun merupakan suatu potensi kejadian yang bisa dihindari ataupun dikurangi sekecil mungkin agar dampaknya ini minimal sekali sesuai dengan yang kita rencanakan atau dapat semua orang terima bersama, dan kemudian dalam batas toleransi yang diperkenankan dan tidak mengganggu secara signifikan terhadap tujuan proyek yang telah ditetapkan. Nah, pada dasarnya, manajemen risiko adalah bagaimana cara mengelola ataupun memantau suatu risiko yang akan terjadi dalam pembangunan suatu proyek. Kemudian ada elemen risiko. Nah, di elemen risiko ini sama aja dengan konsep dasarnya. Ada dua hal yang diperhatikan. Yang pertama itu adalah probabilitas. Nah, nilai dari probabilitas ini sendiri antara 0 sampai 1. Misalnya 0,99 atau 0,89. Kemudian yang kedua ada dampak. Nah, kedua elemen ini jika dikalikan, maka terjadilah suatu hal yang disebut dengan resiko. Nah, dalam resiko konstruksi ini, ada juga opportunity dan risk. Nah, keduanya ini adalah definisi ke sebuah ketidakpastian. Nah, opportunity itu sendiri adalah dampak positif dari proyek tersebut, kemudian risk sendiri adalah dampak negatif dari suatu proyek tersebut. Kemudian ada juga risk and issue. Risk itu adalah ketidakpastian yang belum pasti dan bisa berubah, jadi masih berupa angan-angan, kita merancangkan kira-kira risiko apa sih yang bakal terjadi dalam suatu proyek ini. Nah, jadi itu bukanlah sebuah risiko yang sudah terjadi. Kemudian ada issue. Nah, issue ini adalah kejadian yang sudah terjadi dan dampaknya itu negatif. Jadi misalnya dalam pembangunan suatu proyek ini terjadi sesuatu hal yang timbul akibat dari pembangunan proyek tersebut dan dampaknya negatif. Jadi dia sudah mempunyai apa sih masalahnya. Pertama, apa sih masalahnya, bagaimana terjadi masalah itu, terus waktunya bagaimana, tempatnya bagaimana, itu yang disebut dengan isu. Nah, kemudian selanjutnya ada 7 keseluruhan proyek manajemen risiko. Nah, hal-hal ini pertama ada plan risk management. Kemudian yang kedua ada identify risk, yang ketiga ada qualitative risk analyze, yang keempat ada quantitative risk analyze, yang kelima ada plan risk response, yang keenam implement risk response, yang ketujuh ada implement risk response lagi,
Dan yang terakhir ada monitor risk. Kemudian saya lanjutkan. Masih di poin ini. Saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada develop risk management plan atau rencana manajemen risiko. Ini adalah bagaimana proses identifikasi risiko, analisa risiko, rencana respon risiko, dan metode monitoring dan kontrol risiko distrukturkan dan dilaksanakan selama proyek berlangsung. Nah, dalam develop risk management plan ini sendiri ada PM plan. Itu bagian dari keseluruhan project manajemen atau PM plan tadi yang dapat menjadi input atau acuan dalam perencanaan manajemen risiko. Setidaknya ada pernyataan lingkup proyek, ada schedule, dan ada RAB. Kemudian ada juga proyek karakter. Proyek karakter yaitu proses memberikan informasi. Ada gambaran besar deskripsi proyek dan produknya. Kemudian ada high level risk-nya, dan proyek karakter ini menjadi gambaran umum proyek yang dapat menjadi risk context. Kemudian ada juga EEF dan OPA, yaitu EEF ini sendiri singkatan dari Enterprise Environmental Factor, yaitu memberikan gambaran kekuatan internal organisasi, seberapa kuat organisasi dapat mentolerir dampak sebuah resiko, dan keberanian organisasi dalam mengambil resiko. Selain itu juga memberikan informasi kondisi eksternal seperti iklim politik, kondisi pasar ekonomi, peraturan yang berlaku, dan sebagainya. Kemudian dari OPA tadi adalah Organizational Process Assets, yaitu bahasanya itu SOP. Nah, kemudian ada di Risk Management Plan. Ada beberapa poin dalam hal ini. Yang pertama itu metodologi, yaitu dengan cara melakukan pendekatan, alat sumber data yang akan digunakan untuk mengelola resiko. Yang kedua itu ada peran dan tanggung jawab anggota tim untuk tiap aktivitas dalam RMP. Yang ketiga ada budget untuk mengelola risiko proyek. Yang keempat ada timing dan frekuensi pelaksanaan proses pengelolaan risiko. Yang kelima ada metode scoring dan interpretasi hasil analisa risiko. Yang keenam ada kriteria batas maksimum besarnya risiko yang perlu direspon. Yang ketujuh ada format laporan. Kedelapan ada metode dokumentasi aktivitas pengelolaan risiko. Dan yang kesembilan ada kategori risikonya. Kemudian dari risk identification itu ada risk MP, itu sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Ada schedule dan cost, kemudian ada quality dan acuan. Kemudian juga ada lagi assumption, issue log, stakeholder, register, dan lain sebagainya. Itu daftar asumsi, analisa harga satuan, estimasi durasi maupun stakeholder. Nah, kemudian di risk register itu ada kategori resikonya, misalnya kategorinya apa-apa dan subkategorinya apa-apa. Dan kemana ada identifikasi risikonya, itu terdapat 3 poin, risiko, penyebab, dan dampak. Risikonya itu diisi dengan peluang yang dapat mempengaruhi tujuan dari proyek tersebut. Kemudian penyebab itu adalah pemicu atau akar resiko yang harus menyasar ke akarnya sendiri. Dan yang ketiga ada dampak tadi adalah penjabaran detail dampak yang dapat dirasakan oleh organisasi proyek. Kemudian ada plan risk response, itu juga ada beberapa poin lagi seperti research MGT, plan risk MGT, plan cost baseline. Kemudian juga ada lagi di plan risk response ini ada lesson learned, schedule, research breakdown structure, research calendars, risk register, dan stakeholder register. Nah, kemudian ada common risk management errors, itu terdapat 6 poin. Yang pertama, mengidentifikasi risiko tanpa pemahaman menyeluruh mengenai proyek yang berjalan.
Yang kedua ada identifikasi risiko diselesaikan terlalu cepat ataupun risiko-risiko baru dapat bermunculan dalam tahap eksekusinya dan dalam pengawasan. Kemudian yang ketiga ada hanya menggunakan satu metode dalam mengidentifikasi, menganalisa, hingga merencanakan responnya. Lalu poin yang keempat ada rencana respon risiko yang dipilih menjadi satu-satunya respon risiko, mengabaikan opsi respon risiko yang seharusnya bisa dipertimbangkan. Kemudian ada PM tidak menjelaskan proses manajemen risiko secara komprehensif kepada tim proyek di tahap perencanaan sebelum melakukan eksekusi proyek tersebut. Dan poin keenam yang terakhir adalah kontrak biasanya ditandatangani sebelum resiko proyek dibahas, terutama resiko proyek yang perlu eskalasikan. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya tentang keuntungan dari resiko manajemen. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Semoga kita semua selalu sehat.